Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Sudah saya paparkan 6 hadis populer di video-video sebelumnya. Dari total 17 hadis yang ada di dalam bukunya Ustadz Adi Hidayat. Nah, di video kali ini merupakan video yang akan saya paparkan hadis populer yang ke-7, yaitu perbedaan pendapat adalah rahmat. Ungkapan tersebut sangatlah terkenal. Siapapun, kalangan manapun, apalagi yang terbiasa menyampaikan pidato, sambutan, ceramah, dan akan mengetahui soal ungkapan tersebut. Malah tidak jarang yang menyebutnya sebagai hadis. Apalagi saat dalam kondisi perdebatan, ungkapan tersebut akan sering disampaikan. Salah satunya penyampaiannya seperti ini. Bukankah dalam hadis disebutkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat? Demikian penyampaian dari orang yang berlindung di balik hadis tersebut demi mempertahankan pendapatnya. Menurut Ustadz Adi Hidayat bahwa para ulama berusaha mencari rangkaian sanad yang menjadi sumber hadis tersebut, tapi tidak satu pun ditemukan. Bahkan Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti menulis dalam karyanya Al-Jami As-Syagir, yaitu boleh jadi hadis ini terdapat dalam kitab sementara para penghafal, namun tidak sampai pada kita. Pendapat Imam As-Suyuti tersebut mendapatkan banyak komentar yang beragam, seperti hadis ini tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Demikian yang disampaikan oleh Imam As-Subki, yang juga menambahkan bahwa rangkaian kata tersebut tidak pernah dikenal sebagai hadis oleh para pakar hadis. Imam As-Subki sendiri tidak pernah menemukan rangkaian sanadnya baik sebagai hadis sahih, doif, ataupun maudhu. Syekh Al-Albani pun yang merupakan pakar hadis kontemporer menyatakan komentarnya dengan tegas, yaitu pernyataan As-Suyuti ini menurutku amatlah jauh dari realitas. Bila ini benar, tentu berkonsekuensi pada hilangnya sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang hal ini amat tidak sesuai dengan keyakinan yang beliau anut. Bahkan Ibnu Hazim memberikan komentarnya dengan jelas dan lantang bahwa ungkapan ini bukanlah hadis, dan dengan komentar pedas lainnya bahwa ungkapan tersebut dinilai sebagai untaian kata yang terburuk.
Komentar lain juga yang diberikan oleh Syekh Ali Hasyisi yaitu menyebutnya sebagai hadis palsu. Selain komentar tadi, ada komentar lain yang cukup unik yang disampaikan oleh As-Sakhawi. Jadi beliau mengatakan bahwa ungkapan tersebut merupakan penggalan dari suatu hadis yang panjang dan telah mengalami perubahan dari sisi redaksi. Dengan rangkaian sanadnya yaitu Sulaiman bin Abi Karimah dari Juwaibir, dari Al-Dahaq, dari Ibnu Abbas. Komentar unik lainnya pun disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan rangkaian sanad Al-Qadi Abu Bakar Al-Hairi, Muhammad bin Yakub Al-Asam, Bakar bin Sahal Al-Dimyati, Amir bin Hasim Al-Bayruti, Sulaiman bin Abi Karimah dari Juwaibir, dari Al-Dahaq, dari Ibnu Abbas. Dan rangkaian sanad dari dua komentar unik tersebut tidak luput dari perdebatan karena rangkaian sanadnya bermasalah, yaitu pada sanad Sulaiman bin Abi Karimah. Sulaiman bin Abi Karimah dinyatakan sebagai sosok yang doif, lemah hadisnya. Abu Hatim Ar-Razi dengan tegas menilainya sebagai daiful hadis. Selain itu, sanad bermasalah lainnya ada pada sosok Juwaibir atau Ibnu Sa'id Al-Azdi, yaitu seseorang yang dinilai matruk oleh para pakar hadis, disebut sebagai pendusta. Dan sanad lainnya yaitu pada sosok Al-Dahaq sendiri dengan nama aslinya Ibnu Muzahim Al-Hilali. Tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas. Karenanya, para pakar hadis menilainya sebagai munqati, yaitu terputus sanadnya. Malah, selain dinilai munqati, dinilai juga matrukul hadis yang tidak layak menjadi landasan hukum Islam. Imam Al-Baihaqi berkomentar bahwa kualitas hadis tersebut bermasalah dalam sanad. Sanadnya lemah dan sulit ditelusuri. Imam Al-Albani pun menilainya sebagai maudhu atau palsu. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa ungkapan tersebut bukanlah hadis, dikarenakan tidak ditemukan rangkaian sanad yang jelas dan tidak berkualitas perawinya. Dinilai sebagai hadis yang tidak dikenal, doif, hadis palsu, untayan katanya yang buruk, hadis dengan sanad bermasalah dengan 3 sanadnya yang matruk atau pendusta. Ibnu Hasim menyampaikan pendapatnya bahwa jika benar perbedaan itu adalah rahmat, maka kebalikan perbedaan itu adalah persamaan. Dan persamaan itu adalah hal yang dimurkai yang merupakan kebalikan dari rahmat. Hal tersebut tentu saja tidak akan diaminkan oleh seorang muslim. Mengacu pada firman Allah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh
wal ardi wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan lisan, bahasa, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu menjadi tanda yang jelas akan keesaan Allah bagi mereka yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dan firman Allah lainnya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian saling berselisih hingga membuat kalian goyah dan menyebabkan karisma dan kekuatanmu hilang. Bersabarlah, sungguh Allah beserta para penyabar. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-46. Dan firman Allah yang berikutnya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu saat engkau pernah saling bermusuhan di masa jahiliyah. Maka Allah menyatukan hatimu. Karena itu, jadilah kalian atas nikmat Allah bersaudara. Dan kalian pernah berada di tepi jurang neraka hingga Allah menyelamatkanmu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar engkau meraih petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat ke-103.
Di tiga firman Allah tersebut jelas bahwa perbedaan yang menjadi ketentuannya dalam kehidupan atau sunatullah fil kaun dengan tujuan agar perbedaan tersebut menjadi tanda bagi setiap makhluk yang mendekat kepadanya dan menyadari keesaannya. Karena itu, Allah selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan menghindari perselisihan walaupun ada perbedaan pandangan yang beragam dalam menilai sesuatu. Selain itu, Allah juga mengingatkan kita untuk menjaga ukhuwah dan membina persaudaraan yang sudah Allah jadikan sebagai salah satu nikmat bagi umat muslim. Dengan menjaga ukhuwah dan membina persaudaraan, insya Allah akan mampu menyinergikan kekuatan umat dan berpeluang mendekatkan kita pada hidayah ilahi. Dan di ayat terakhir yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 103 dengan jelas, kuat dan tegas untuk setiap umat muslim agar menghindari perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk perdebatan yang tidak wajar yang nantinya akan menuju ke arah perpecahan, permusuhan, dan goyahnya persatuan seperti apa yang ada dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk terus merekatkan ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-22, Quran Surat Al-Anfal ayat ke-46, dan Quran Surat Ali Imran ayat ke-103 dibacakan oleh Ica Nur Fajriah Wiono, kelas 11 MIPA 1, siswi solehah dari SMA Al-Qanaah, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Jazakillah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan menyampaikan sharing isi bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-hadis Populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail bisa kalian dapatkan dalam buku karangannya beliau. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.